Pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Rusia secara resmi melakukan serangan kepada Ukraina. Hal ini dipicu oleh keinginan Ukraina untuk bergabung menjadi anggota NATO. Adanya konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tentunya memberikan dampak terhadap negara-negara di dunia, terutama negara Eropa. Dampak yang paling signifikan yaitu terhadap ekonomi, khususnya pada harga energi, minyak maupun gas bumi yang semakin melonjak tinggi. Diketahui harga sejumlah komoditas energi dan pertambangan melonjak tajam pada Senin 7 Maret 2022, di mana harga minyak mentah Western Texas Intermediate atau WTI naik sekitar 9,16% menjadi $126.28 per barel dan minyak mentah Brent menjadi $129.55 per barel. Ketergantungan negara-negara Eropa, terutama negara yang tergabung dalam NATO dan Uni Eropa, terhadap pasokan gas dari Rusia cukup besar, hingga lebih dari 1/3 dari total konsumsi secara regional berasal dari Rusia. Berdasarkan data mengenai ketergantungan sumber dari Rusia, Jerman merupakan salah satu negara dengan kekuatan utama di NATO memiliki ketergantungan setidaknya lebih dari 50% dari pasokan gasnya berasal dari Rusia. Selain Jerman, Prancis dan Italia juga tergantung terhadap suplai gas dari Rusia, hingga masing-masing mengimpor 25% dan 49% dari total konsumsi gas nasionalnya. Lebih lanjut, negara-negara seperti Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Polandia, dan Slovakia juga mendapatkan suplai gas antara 75% sampai 100% dari Rusia. Sebagai respon dari serangan militer yang dilakukan Rusia ke Ukraina, Jerman menghentikan sementara proyek strategis pipa gas Nord Stream 2 yang diumumkan secara langsung oleh Perdana Menteri Jerman yaitu Olaf Scholz. Saat ini sudah saatnya negara-negara yang tergabung di dalam NATO untuk secepatnya memberikan ruang terhadap sumber energi jenis lain atau suplai gas energi dari negara lain untuk mengurangi dependensi terhadap suplai gas bumi dari Rusia. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi negara-negara NATO dalam menjalankan politik luar negerinya. Negara anggota Uni Eropa dan NATO dapat juga mempercepat pengembangan energi dari sumber daya energi terbarukan yang saat ini telah berlangsung namun belum mampu untuk menyuplai kebutuhan energi secara optimal. Dalam menganalisis kasus ini, kami menggunakan teori realisme. Realisme sendiri membahas mengenai negara yang merupakan pemeran atau aktor utama, di mana teori ini juga membahas mengenai aktivitas negara dan dinamika hubungan dan kompetisi antar negara. Realis melihat kondisi yang ada dan sifatnya tetap dan konstan. Dalam mencapai kepentingannya, negara akan berusaha mengumpulkan sumber energi dan hubungan antar negara ditentukan oleh tingkat relatif kekuasaannya. Dalam teori realisme, ekonomi berada di bawah kebutuhan negara, di mana kebutuhannya ini akan mendorong hubungan kerjasama antar negara. Teori realisme menggambarkan hubungan internasional sebagai suatu pergulatan memperebutkan kekuasaan di mana negara-negara yang masing-masing mengejar kepentingan nasionalnya sendiri dan umumnya pesimistik mengenai prospek upaya penghapusan konflik dan perang. Teori ini digunakan dalam pembahasan ini karena dampak konflik Rusia dan Ukraina terhadap keamanan energi dunia terhadap negara importir energi, terutama negara-negara Eropa, di mana aktor-aktor yang terlibat dalam
negara adalah aktor-aktor yang rasional. Namun kelemahan yang dimiliki teori ini adalah hanya berfokus pada satu aspek saja, yaitu negara. Selain itu, teori ini digunakan juga dalam membahas isu ini karena di mana konflik Rusia dan Ukraina merupakan konflik yang terjadi karena kompetisi atau keinginan untuk meningkatkan kekuasaan, di mana hal ini menjadi titik tumpu dari teori realisme, yang mana hal ini berdampak kepada keamanan energi dunia terhadap negara importir energi, terutama negara-negara Eropa. Konflik Rusia dan Ukraina membawa dampak pada keamanan energi dunia, terutama pada kawasan Eropa. Dampak yang ditimbulkan adalah naiknya harga pada komoditas fosil dan juga menimbulkan krisis minyak global. Pada sisi lain, dampak yang ditimbulkan dari konflik Ukraina dan Rusia pada pasokan energi dunia membuat negara di dunia, terutama di Eropa, bersiap untuk membuat kebijakan baru untuk mengurangi ketergantungan pasokan energi gas dari Rusia. Sehingga hal ini memberikan hal positif dalam mendorong pengembangan akselerasi energi baru terbarukan, di mana Eropa membahas hal ini, yaitu untuk mengakselerasi energi terbarukan dan pengembangan penggunaan gas boiler dengan heat pump untuk pemanas bangunan dan juga hidrogen hijau untuk mendorong efisiensi energi. Konflik Ukraina dan Rusia memang menimbulkan krisis serta kelangkaan energi yang tentunya memberikan dampak kepada masyarakat. Namun, krisis dan kelangkaan bahan bakar memang sudah mulai terjadi sebelum adanya konflik Ukraina dan Rusia. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang membuat negara-negara di dunia melakukan pembatasan. Dengan adanya konflik ini, maka membuat krisis dan kelangkaan energi menjadi meningkat, di mana Rusia yang merupakan salah satu penghasil batu bara di dunia dan juga pemasok gas alam untuk negara-negara Eropa mengalami konflik dengan Ukraina yang merupakan salah satu penghasil minyak bumi, sehingga kebutuhan negara-negara di dunia akan minyak bumi, batu bara, dan gas alam mengalami kelangkaan karena hal ini. Oleh karena itu, dalam hal ini kami memilih untuk mengambil sikap netral, karena konflik Ukraina dan Rusia yang berdampak pada energi dunia tidak hanya membawa dampak negatif, namun juga terdapat dampak positif.